Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dikirim terbang. Sosok manusia yang keluar dari celah spasial memiliki tubuh kekar, dengan punggung harimau dan pinggang beruang. Sosok itu memancarkan aura ganas yang kaya. Penampilannya secara mengejutkan mirip dengan ahli dari suku naga Void kuno yang telah ditemui Xiaoyan, Hei King. Kakak Hei King, kenapa kamu datang? Xiaoyan juga terkejut saat sosok manusia ini tiba-tiba muncul. Nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Aku datang untuk mencarimu tentang beberapa hal. Orang-orang tua dari suku itu telah mengirim saya untuk menemukan Anda. Sial! Untungnya, Zian meninggalkan segel naga padamu. Kalau tidak, aku benar-benar akan mencarimu sampai aku mati. Hei King menatap Xiaoyan seolah-olah dia telah menemukan penyelamatnya. Dia buru-buru bergegas mendekat dan menghela nafas lega. Mencariku. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Masalah apa yang bisa membawa naga Void kuno ke arahnya? Mungkinkah? Apa terjadi sesuatu pada Zian? Mata Xiaoyan tiba-tiba melebar saat dia menoleh ke Hei King dan mengajukan pertanyaan dengan suara yang dalam. Dia tidak dalam masalah. Namun, ada sesuatu yang membutuhkan bantuan Anda. Jika Anda punya waktu, Anda harus pergi dengan saya. Hei King menggosok kepalanya saat dia berbicara. Xiaoyan ragu sejenak saat melihat ekspresi Hei King yang agak muram. Setelah itu, dia mengangguk. Tampaknya masalahnya cukup besar. Kalau tidak, itu tidak akan membuat ahli seperti Hei King menjadi panik. Setelah saya menyelesaikan masalah di sini, saya akan melakukan perjalanan bersama Anda. Apakah ada masalah? Hei King pulih hanya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia menoleh, melihat, dan melanjutkan dengan sikap tertegun, ini adalah Moyusoke tua dari Aula Jiwa. Apakah kamu ingat paman Hei King ini? Hei King. Tianzun ke-9 sedikit terkejut. Ekspresinya suram karena dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah sedikit saat dia berseru, kamu adalah Hei King dari suku naga Void kuno. Apakah nama Hei King adalah sesuatu yang orang tua sepertimu bisa katakan? Dengan posisi Anda sebagai yang ke-9, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Hei King membungkus tangannya di depan dadanya. Dia meringkuk mulutnya dan tidak memberikan wajah apapun pada Tianzun ke-9. Wajah Tianzun ke-9 menjadi sangat gelap dan suram saat dia mendengar kata-kata kasar Hei King. Namun, dia tidak mengungkapkan amarah apapun karena dia jelas mengerti bahwa pria besar di depannya ini adalah orang yang sangat merepotkan. Bahkan dia bukan tandingan orang ini. Teman ini. Diri lama ini adalah penatua dari sekte langit yang mendalam, Shenluo Guizun. Xiaoyan ini adalah orang yang ingin ditangkap oleh sekte langit mendalam saya. Saya berharap teman ini tidak akan campur tangan. Tianzun ke-9 mengetahui latar belakang Hei King, tapi Shenluo Guizun tidak. Setelah melihat Xiaoyan berangsur-angsur dirugikan, bagaimana mereka bisa membiarkannya melarikan diri? Jadi Shenluo Guizun menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Sekte langit yang mendalam? Benda apa ini? Hei King mengerutkan alisnya. Dia melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar dan berkata, kalian semua harus cepat dan tersesat. Saya mencari adik laki-laki Xiaoyan tentang beberapa hal. Berhentilah membuang-buang waktu ayah ini. Kamu. Ekspresi Shenluo Guizun dan Yaohua Liangzun berubah setelah mendengar kata-kata kasar Hei King.
Mereka berdua dengan marah berteriak, "Kamu berani untuk tidak menghormati sekte langit yang mendalam? Anda mencari kematian!" Setelah teriakan keras mereka terdengar, mereka berdua melangkah melalui ruang kosong. Tubuh mereka segera melesat ke depan seperti kilat. Douki yang gelap dan dingin dengan keras menghantam Hei King tanpa ditahan. 2 bintang 6 Dozuns benar-benar memiliki keberanian untuk berteriak di depan ayah ini. Hei King tertawa terbahak-bahak saat melihat keduanya bergegas mendekat dan maju bukannya mundur. Kedua tinjunya menegang dan otot-otot di sekujur tubuhnya berfluktuasi dengan cara yang aneh. Akhirnya, dia mengirim tinjunya ke depan tanpa serangan mewah. Bang! 2 kepalan logam pecah dan membentuk 2 tanda spasial hitam. Tanda spasial hitam bergerak cepat sebelum bertabrakan dengan keras dengan keduanya. Apa asal-usul orang ini? Tubuh kelompok Shenluo Guizun gemetar setelah tabrakan. Ekspresi mereka segera menjadi pucat. Kekuatan menakutkan yang mereka hadapi, yang sepertinya bisa menghancurkan segalanya, menyebabkan teror melonjak dari dalam hati mereka. Gru. Teror baru saja muncul saat tenggorokan mereka dipenuhi sesuatu yang manis. Mereka berdua mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Mereka dengan keras menembak ke dalam hutan di bawah, menabrak tanah dan membentuk lubang sedalam 100 meter. Kekuatan sisa yang kuat benar-benar menghancurkan pohon-pohon besar dalam radius 100 meter. Tepuk tangan. Hei King mengirim keduanya terbang dengan pukulan dari masing-masing tinju. Setelah itu, dia menepuk kedua tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Matanya, yang berisi niat buruk, melirik wajah suram Tianzun ke-9. Dia berkata, "Mo Yu, apakah kamu akan tersesat sendiri atau ayah ini akan melakukannya untukmu?" Hei King, jangan bersikap sombong. Xiao Yan adalah seseorang yang ingin ditangkap oleh kepala aula. Apakah kamu benar-benar akan melindunginya? Tianzun ke-9 menuntut dengan dingin. Hei King menyipitkan matanya. Dia menggosok kedua tangannya saat dia menjawab dengan suara lemah, "Ayah ini tidak peduli tentang semua ini. Orang tua dari klan itu ingin aku menemukan Xiao Yan. Karena ayah ini ada di sini, semua orang harus melupakan tentang membawanya pergi." Retak. Kemarahan di mata Tianzun ke-9 melonjak. Kedua tangannya perlahan mengencang dan mengeluarkan suara retakan. Douki yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya. "Kamu ingin bertarung? Baiklah, aku yang dulu juga ingin melihat apakah kamu telah meningkat setelah sekian tahun." Hei King terkekeh dingin. Tubuhnya menjadi terdistorsi. Itu memancarkan ledakan tulang seperti guntur yang teredam. Setelah suara tulang-tulang ini muncul, tubuhnya menjadi lebih besar. Tekanan yang sangat kuat secara samar-samar dipancarkan dari tubuhnya yang kuat. Mata Tianzun ke-9 bergerak-gerak tanpa sadar saat dia merasakan tekanan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya. Dia sadar bahwa dia bukan tandingan Hei King dengan kekuatannya. Bahkan jika dia menyerang, dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Selain itu, kontrol atas ruang yang ditunjukkan oleh naga Fate kuno adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Bahkan seseorang yang lebih kuat dari naga Fate kuno akan merasa sulit untuk dikalahkan dan berhasil mempertahankan pihak lain. Hei King, aku tidak percaya kamu bisa melindungi bocah ini selamanya. Tianzun ke-9 berbicara dengan nada padat. Ini bukan urusanmu untuk mengkhawatirkan hal ini, Hei King meliriknya dan menjawab. HMPH. Tianzun ke-9 mendengus dingin. Hatinya dipenuhi dengan keengganan. Tidak disangka dia berhasil menghindari Yao Chen,
tetapi akhirnya menarik seseorang dari suku naga Fate kuno. Dia tidak menyangka Xiao Yan memiliki hubungan dengan suku ini. Sejak He King menunjukkan dirinya, Tianzun ke-9 mengerti bahwa menangkap Xiao Yan telah menjadi tugas yang mustahil. Tianzun ke-9 hanya bisa mengatupkan giginya ketika dia memikirkan hal ini. Dia menatap Xiao Yan dengan kejam dan berkata, "Xiao Yan, kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Saya tidak percaya bahwa seseorang akan selalu ada untuk menyelamatkan Anda." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tianzun ke-9 tidak lagi tinggal di tempat ini. Dia berbalik dan baru saja akan pergi ketika He King tiba-tiba membuka mulutnya. "Mo Yu, ketika kamu kembali, beritahu orang-orang di atasmu untuk tidak melawan Xiao Yan dan anggota klan Xiao." Dendam antara klan Hun, Jiwa, dan klan Xiao sudah tidak ada lagi sekarang. Dengan berlebihan, akan tiba saatnya di mana Anda semua akan menyesalinya. Kata-kata ini tidak diucapkan oleh ayah ini. Kata-kata itu diucapkan oleh orang-orang tua dalam suku itu. Tianzun ke-9 menyipitkan matanya saat mendengar kalimat terakhir He King. Dia dengan dingin tertawa. Tidak ada gunanya memberitahuku hal ini. Tidak ada yang bisa menghentikan Hall of Soul saya melakukan apapun. Klan Gu tidak bisa, dan suku naga Fort purba Anda juga tidak bisa. Tubuh Tianzun ke-9 bergetar setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. He King dengan lembut menggosok tinjunya saat dia melihat sosok Tianzun yang ke-9 menghilang. Ekspresinya dingin. Sesaat kemudian, dia menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Adik Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Saya telah merepotkan kakak laki-laki untuk campur tangan lagi." Xiao Yan menangkupkan tangannya saat dia menjawab, tidak masalah. Kali ini, suku naga Fate purba saya pasti akan merepotkan Anda. He King menggelengkan kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, "Kamu akan menyadari alasan yang tepat begitu kamu ikut denganku. Jika tidak ada yang lain, bisakah kita pergi sekarang? Masalah ini sangat penting." Tidak ada yang salah. Melihat bahwa He King, yang memiliki karakter kasar, bertindak dengan keseriusan seperti itu, hati Xiao Yan menjadi serius. Apa yang menyebabkan suku naga Fate kuno menjadi cemas? Ya, bagaimanapun, bolehkah saya mengajak teman saya? Xiao Yan menunjuk ke arah King Lin tidak jauh. Ketika He King muncul, tetua dari sekte langit yang mendalam, yang telah terlibat dalam pertempuran dengan King Lin, dengan cepat mundur. Dia mundur lebih cepat ketika dia melihat He King mengirim kelompok Shenluo Guizun terbang dengan pukulan. Orang itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mendekat. "Ya, tidak apa-apa," He King melirik King Lin dan mengangguk. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat anggukan. Hanya beberapa saat sejak Tianzun ke-9 pergi. Dia khawatir King Lin kembali sendirian. Secara alami untuk yang terbaik yang disetujui oleh He King. Sementara Xiao Yan menghela nafas lega, dia melambaikan tangannya dan mengembalikan wayang langit, yang telah dipukuli sampai ribuan bekas luka dan ratusan lubang muncul di tubuhnya. Dia mendesah pelan di dalam hatinya. The Sky Demon Puppet, yang telah mengikutinya untuk waktu yang lama, menunjukkan tanda-tanda menjadi memo. Setelah Xiao Yan menyimpan boneka itu, King Lin juga mengembalikan ahlinya ke matanya, meninggalkan Hua Jin yang ketakutan berdiri di langit. Dia menunjukkan kengeriannya saat dia melihat He King. Kekuatannya menyebabkan dia merasa terkejut. "Tuan muda Xiao Yan, apakah kita akan melepaskan wanita ini? Ini salahnya kami dicegat kali ini." King Lin bertanya dengan lembut. "Tidak ada waktu."
Xiao Yan melirik wanita itu dan menggelengkan kepalanya. Mereka terdesak waktu dan dia terlalu malas untuk secara pribadi memberi wanita ini pelajaran. Kakak Hei King, ayo pergi. Xiao Yan berbalik untuk melihat Hei King saat dia berbicara. Iya. Hei King mengangguk. Tangannya terangkat di udara di depannya dan merobek celah spasial. Tubuh Xiao Yan dan King Lin masuk dalam sekejap. Hua Jin menghela nafas lega saat melihat kelompok Xiao Yan pergi. Dia mengucapkan serangkaian kutukan kejam di perutnya. Namun, kutukan itu baru saja muncul di hatinya saat Hei King, yang kakinya baru saja melangkah menuju garis retakan spasial di langit, berhenti. Dia melambaikan tangannya yang besar tanpa menoleh. Gelombang kekuatan yang menakutkan merobek ruang dan mendarat di tubuh Hua Jin dalam sekejap. Grup! Kekuatan yang tak tertandingi menyebabkan Hua Jin memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya dengan keras menabrak gunung. Batu-batu besar berguling dan menguburnya jauh di bawahnya. Jangan mengira bahwa ayah ini tidak akan menyerangmu hanya karena kamu seorang wanita. Hei King mengayunkan tangannya yang besar setelah membuat Hua Jin terbang dengan tamparan. Dia melintas lebih dekat ke celah spasial. Dengan suara, "Ci," dia masuk dan menghilang bersamanya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.